Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with me, Miss Tiara. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas dua materi, yaitu yang pertama tentang subject pronoun versus object pronoun, dan materi yang kedua yaitu tentang possessive adjectives versus possessive pronoun. Oke, mari kita langsung saja masuk ke materi. Jadi di video kali ini nanti di akhir akan ada exercise atau latihan soal. Jadi kalian bisa mengerjakan masing-masing di rumah. Oke, kita ke definition-nya dulu. Apa sih itu pronoun? Pronoun adalah kata ganti benda atau orang. Nah, kalau melihat tabel ini pasti kalian sudah tidak asing lagi, yaitu pronoun yang sering digunakan yaitu ada 7. I, you, we, they, she, he, dan it. Nah, setiap pronoun itu mempunyai pasangan to be masing-masing. I itu pasangan to be-nya yaitu am, you are, we are, they are, she is, he is, dan it is. Oke, jadi pronoun itu bisa menempati posisi sebagai subjek ataupun sebagai objek dalam suatu kalimat ya. Jadi, kalau di posisinya sebagai subjek, maka sebutannya subject pronoun. Dan apabila posisinya sebagai objek, maka kita menyebutnya dengan object pronoun. Subject pronoun versus object pronoun. Subject versus object. Nah, jadi pronoun itu apabila posisinya sebagai subjek dalam kalimat, maka yang 7 ini, I, you, we, they, she, he, dan it. Sementara apabila pronoun itu posisinya sebagai objek di dalam kalimat, maka ada perbedaan di antara subjek dan objek. Kalau I itu kalau dalam bentuk objek maka menjadi me. You tetap you, we menjadi us, they itu menjadi them, she itu her ya bentuk objeknya, kemudian he itu bentuk objeknya yaitu him. Kalau it tetap it. Nah, kita lihat contohnya ya. Jadi dalam suatu kalimat bahasa Inggris itu sama seperti bahasa Indonesia, susunannya yaitu subjek ditambah predikat dan diikuti oleh objek. Jadi subjek ini adalah orang yang melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Predikat itu dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan verb atau kata kerja dan diikuti oleh objek. Jadi objek ini adalah orang atau benda yang dikenai suatu aktivitas atau kegiatan. Contohnya, I love you. Jadi di sini I itu posisinya sebagai subjek, love di sini sebagai predikat atau verb, you di sini sebagai objek. Contoh lain, my mother really loves me. My mother sebagai subjek, love sebagai predikat, dan objeknya yaitu me. Example, Lily, Sarah, and Jenny will visit me tomorrow afternoon. Lily, Sarah, dan Jenny akan mengunjungi saya besok sore. Di sini kita lihat Lily, Sarah, and Jenny itu posisinya adalah
sebagai subjek dalam kalimat ini. Kemudian, will visit. Visit di sini sebagai predikat atau verb. Kemudian di sini ada me. Me berarti di sini sebagai objek atau orang yang dikenai aktivitas. Dan di sini tomorrow afternoon fungsinya sebagai keterangan waktu atau adverb of time. Nah, maka bisa kita singkat Lily, Sarah, and Jenny di sini bisa kita singkat menjadi they. Ya. Karena Lily, Sarah, and Jenny itu orangnya lebih dari satu dan merupakan kata tunjuk orang ketiga. Jadi bisa kita ganti dengan they atau mereka. They will visit me tomorrow afternoon. Contoh lain, he goes to market. Dia pergi ke pasar. He di sini fungsinya adalah sebagai subjek. Kemudian contoh kalimat yang lain, Nina likes him so much. Nina di sini posisinya sebagai subjek, likes di sini sebagai predikat atau verb. Him di sini dia laki-laki, tapi karena posisinya itu sebagai objek, maka menjadi him ya. Kalau Nina likes he so much, kalimatnya salah. Jadi kalau nya sebagai objek, maka he itu berubah menjadi him. Kalau dia laki-lakinya sebagai subjek, maka he. Kalau sebagai objek, maka menjadi him. Mari kita simak kuis yang pertama. Coba kalian tebak masing-masing jawaban dari setiap soal berikut. Complete the sentence with correct pronoun. Isyana Sarasvati is one of my favorite singer. I really love blah 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 blah. A. Him. B. Her. C. It. D. She. Oke, sudah bisa kalian tebak jawabannya? Yes, the answer is B, her. Nah, kenapa jadi her? Mari kita analisis dulu kalimatnya. Di kalimat pertama, ada kalimat Isyana Sarasvati is one of my favorite singer. Artinya, Isyana Sarasvati adalah salah satu penyanyi favorit saya. Kemudian dilanjutkan kalimat berikutnya, I really love blah blah blah. Nah, kita analisis kalimat di sini. I itu sebagai subjek, really love. Love di sini sebagai verb atau predikat. Nah, berarti yang kosong adalah kita butuhnya objek. Nah, jadi di kalimat ini kekurangan objek. Jadi objek yang tepat yang mana? Kita lihat A, him. Him itu artinya dia laki-laki. Sementara kita lihat kalimat di awal harusnya merujuk kepada Isyana ya. Kemudian berarti A yang tidak mungkin. C, it. It itu digunakan untuk benda ya teman-teman. Nah kemudian kalaunya D, she, dia perempuan. Nah kenapa jawabannya bukan D? Karena kita tadi butuhnya adalah objek. Sementara she adalah bentuk dari subject pronoun ya. Jadi tidak pas untuk digunakan di kalimat ini. Jadi yang tepat adalah B, her. I really love her. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. My father is a soldier. Blah 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 has a strong body. Pilihannya A, him, B, it, C, his, D, he.
Oke, the answer is D. He. Kenapa jadi D? Kita analisis soalnya tadi. Kalimat yang pertama, my father is a soldier. Ayahku adalah seorang tentara. Blah 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 has a strong body. Nah, di sini yang kosong ini kira-kira posisinya apa? Di sini ada has itu sebagai predikat, ya, memiliki atau mempunyai. Jadi, biasanya sebelum predikat diisi oleh subjek. Nah, jadi isian di sini yang tepat adalah subject pronoun. Jadi, subject pronoun yang tepat untuk kalimat ini adalah he. Dia laki-laki. He di sini merujuk kepada my father. Oke, lanjut ke soal berikutnya. There are 28 students in the classroom. The teacher teaches blah 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 patiently. A. Him. B. Her. C. Them. D. It. Oke, jawabannya adalah C. Them. Kalau kalian jawabannya C, berarti jawaban kalian benar. Nah, kenapa jadi them? Maka kita analisis lagi seperti soal sebelumnya. The teacher di sini sebagai subjek. Teaches sebagai predikat atau verb. Blah 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 patiently. Nah, setelah predikat atau setelah verb itu biasanya diikuti oleh objek. Jadi di sini kita membutuhkan objek pronoun. Objek pronoun yang tepat untuk kalimat ini adalah them. Mereka. Kenapa jadi them? Karena merujuk kepada students. 28 students. Jadi jawabannya adalah C, them. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian.